Read the page, please. Read it. Sungguh luar biasa. Hanya dengan sekali lirik, ia mampu menghafal satu halaman penuh dari sebuah buku. Namun sayangnya, hampir tidak ada seorang pun yang mampu memahami cara pikirnya yang unik. Mungkin inilah yang disebut berkah sekaligus kutukan. Film ini berjudul Temple Grandin dan inilah alur cerita selengkapnya. I just looked at it. I see pictures and connect them. Kisah berpusat pada seorang perempuan bernama Grandin Temple. Ia adalah individu dengan kebutuhan khusus yang kerap memberikan respons berlebihan terhadap hal-hal baru di sekitarnya. Karena mungkin Temple memiliki cara pandang unik tersendiri dalam melihat dunia. Pada masa liburan menjelang masuk perguruan tinggi, ia berkunjung ke rumah bibinya bernama Anne. Sesampainya di rumah tersebut, tampak jelas bahwa Temple memiliki ketertarikan mendalam terhadap mekanika dan fisika. Bagaimana tidak, hanya dengan memperhatikan sebuah benda yang sedang berfungsi, Temple segera memahami bagaimana mekanisme alat itu bekerja. Oh, I know this is my room. Because we say so. Namun, berkomunikasi dengan Temple bukanlah tugas yang mudah. Anne harus menjelaskan segala sesuatunya dengan jelas dan terstruktur agar Temple dapat memahaminya. Contohnya seperti saat Temple berkeliling di area peternakan sapi milik Anne. Dan ketika ia melihat cara para pekerja memperlakukan sapi di sana, dia langsung menanyakan segala fungsi setiap alat yang digunakan hanya untuk memastikan bahwa sapi-sapi tersebut dalam keadaan baik-baik saja. What happened to it? It calmed down. They just like it. Bagi kita mungkin hal tersebut biasa saja, tapi untuk Temple, hal tersebut sungguh memilukan. Karena selain mekanis, ternyata Temple juga mampu menilai kondisi seekor sapi, termasuk kebahagiaannya hanya dengan memperhatikan gerak-gerik dan tingkah laku hewan tersebut. That's great. Lots of Danny's choices. looking at you. Sebagai contoh, Temple menjelaskan kepada Anne bahwa seekor kuda tidak perlu menggerakkan kepala untuk melihat sekeliling. Cukup perhatikan arah telinganya, dan kau akan tahu kemana perhatian kuda itu tertuju. Walaupun seringkali kewalahan menghadapi perilaku Temple, Anne tetap memperlihatkan kasih sayang mendalam terhadap keponakannya ini. Why don't you want to go to college? Dalam percakapannya dengan Anne, Temple mengaku tidak memiliki minat sama sekali untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Baginya, semua hal yang ia butuhkan sudah pernah ia dapatkan dari guru favoritnya semasa sekolah menengah dulu. Ia juga merasa bahwa teman-teman sebayanya memiliki cara berpikir yang sulit ia pahami. I don't know what they're talking about. Keesokan harinya, seorang asisten rumah tangga yang tengah merapikan kamar Temple tanpa sengaja menjatuhkan kertas penanda yang ditempelkan di pintu. Saat Temple kembali ke kamar dan melihat hal tersebut, ia bereaksi berlebihan seolah merasa wilayah pribadinya telah diganggu. Keadaan diperburuk oleh keberadaan gorden putih yang belum terpasang di dalam kamar. Temple yang ketakutan langsung berlari keluar rumah. Namun yang lebih mengejutkan, ia justru berlari menuju kandang sapi dan masuk ke dalam alat penjepit ternak, lalu memohon kepada Anne agar menjepit tubuhnya. Meski merasa aneh dan bingung, namun Anne akhirnya menuruti permintaannya itu. Dan benar saja, begitu tubuhnya terjepit, tantrumnya secara otomatis menghilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, ibunya datang menjenguk. Hebatnya, gerbang kayu rumah Anne kini telah berubah menjadi gerbang otomatis hasil rancangan Temple. Hanya dengan menarik sebuah tuas, katrol bergerak membuka pintu pagar secara otomatis. Sejenak mereka berbincang mengenai aktivitas Temple selama tinggal bersama Anne, dan sang ibu nampaknya malah tidak menyukai perkembangan itu. Kedekatan Temple dengan hewan dianggap justru akan memperkuat kebiasaan buruknya. Walaupun Anne tidak sependapat dengan pandangan tersebut, namun ia tidak dapat berbuat banyak. I'm sorry. I didn't mean to attack you. Singkat kata, Temple akhirnya mulai memasuki dunia pendidikan tinggi di Franklin Pierce College. I don't have a roommate. Saat tiba di kamar asrama, Temple kembali tantrum. Ia protes karena semua mahasiswa memiliki teman sekamar. Sementara ia harus menunggu 2 minggu sebelum teman sekamarnya datang. Alright, I'm gonna give you a moment to yourself. Momen ini membawa sang ibu pada kenangan lama. Ketika Temple lahir, pada awalnya Temple lahir seperti anak-anak lainnya. Namun berbeda dengan anak seusianya, ia tidak kunjung mampu berbicara hingga usia 4 tahun. Ia juga tidak tertarik bermain dengan anak-anak lain.
Seorang dokter mendiagnosis bahwa Temple mengidap autisme, yang pada masa itu kerap dikaitkan dengan kurangnya ikatan emosional antara ibu dan anak di masa-masa pentingnya. Sang ibu, seorang lulusan Harvard, dengan pengetahuan mendalam menolak teori tersebut. Ia berkeyakinan bahwa autisme Temple bukanlah akibat kurangnya kasih sayang. Meskipun demikian, sepanjang masa kecilnya Temple memang sulit menunjukkan ketertarikan terhadap apapun yang diberikan sang ibu, dan kondisi itu bertahan hingga ia tumbuh dewasa. Hari pertama perkuliahan pun tiba. Temple diminta dosennya untuk membaca satu halaman dari sebuah buku. Namun hanya dengan menatap halaman tersebut beberapa detik, ia langsung mengaku telah selesai membacanya. Dosen yang merasa direndahkan, kemudian memintanya mengulang isi halaman itu tanpa melihat buku. Jean-Paul Sartre naît le 21 juin 5 à Paris. Fils unique, il vient d'une famille bourgeoise. You learned it? I just looked at it. Hebatnya, Temple mampu mengucapkan kembali seluruh isi halaman tersebut hanya dari sekali tatapan. Seusai perkuliahan, ia pergi ke kantin. Saat melihat seorang juru masak tengah memotong wortel dengan pisau, trauma lamanya tiba-tiba kembali muncul. Ditambah lagi, ketika hendak memasuki ruang makan dengan pintu kaca otomatis, imajinasinya menciptakan keterhubungan menakutkan antara pisau dapur dan mesin pemotong. Ia pun histeris dan kembali menjadi bahan ejekan rekan-rekannya. Keesokan harinya, Temple merasa dirinya membutuhkan sebuah alat penjepit untuk menenangkan kondisi emosinya. Saat alat tersebut selesai dibuat, kebetulan teman sekamarnya baru tiba. Peristiwa itu segera memicu perhatian pihak kampus dan Temple segera dipanggil untuk menjelaskan fungsi dari alat ciptaannya. Temple pun kemudian menerangkan bahwa alat penjepit tersebut dibuat untuk menenangkan dirinya karena menimbulkan sensasi mirip pelukan, sesuatu yang tidak pernah bisa ia rasakan dari manusia, mengingat sejak kecil ia tidak menyukai sentuhan. Namun pihak asrama justru menafsirkan alat itu dengan keliru. Mereka menganggapnya merujuk pada konotasi seksual. Akibatnya alat itu dinyatakan tidak boleh digunakan di area kampus dan dibuang paksa. Merasa marah dan kecewa, Temple akhirnya memutuskan pulang ke rumah Anne. Ia bersumpah tidak akan kembali ke kampus tanpa alat tersebut. Namun ketika Anne menyampaikan hal ini kepada ibunya, sang ibu malah tidak berpihak pada Temple. Dan Anne mau tak mau harus berusaha menenangkan keadaan dan mengatasi masalah ini sendirian. Kehadiran Anne di kampus kemudian berhasil membantah anggapan pihak pengurus asrama. Melalui pembuktian ilmiah, ia menunjukkan manfaat nyata alat penjepit itu. Bahkan beberapa mahasiswa asrama dipraktekkan menggunakan alat tersebut dan hasilnya menunjukkan data konkret. Pada akhirnya, alat buatan Temple pun diizinkan kembali. Kita flashback sebentar. Bakat Temple sebenarnya sudah terlihat sejak ia duduk di bangku SMA. Seorang profesor bernama Carl Locke, mantan ilmuwan NASA dengan pengalaman luas, memahami betul cara berpikir Temple. Menurutnya, Temple hanya mampu menyerap ilmu melalui bentuk visual dan pengalaman nyata. Angka maupun huruf hanyalah sekadar simbol baginya. Hal itu terbukti saat Temple berhasil menyelesaikan tugas teori perspektif ruang yang bahkan tidak mampu dikerjakan siswa lain. But as you can see, the horses are the exact same size. And here is the rock. I think this deserves a round of applause. A celebration. Profesor Carl Locke memainkan peran penting dalam kehidupan Temple. Hanya dirinya yang mampu memberi wawasan yang dapat diterima oleh Temple dengan baik. Bukan hanya dalam bidang akademis, Carl Locke juga mengajarkan tentang kehidupan, motivasi, dan nilai-nilai lain. Saat Temple lulus SMA, Carl Locke menyarankannya membayangkan universitas sebagai sebuah pintu baru yang terbuka, pintu yang berwarna berbeda namun membawa kesempatan. Ucapan bijak itu tidak hanya mempengaruhi Temple, tetapi juga menenangkan sang ibu yang kala itu sempat putus asa menghadapi masa depan putrinya. Trust me, we know how different she is. Different, but not less. Kembali ke masa kuliah, Temple akhirnya bertemu dengan teman sekamarnya yang baru yang tidak mempermasalahkan alat penjepitnya. Ia adalah seorang mahasiswi bernama Alice, seorang gadis tunanetra dengan pribadi yang tulus. Alice menjadi teman sejati pertama dalam hidup Temple. Untuk pertama kalinya pula, Temple mengizinkan orang lain bersentuhan dengannya, karena Alice seringkali memegang tangannya untuk berjalan.
Kebaikan hati Alice juga secara perlahan mempengaruhi cara Temple berinteraksi sosial dengan baik. You're quieter now. Excuse me, is the seat taken? No. I've always wanted to understand the gentleness that other people feel. Now I've made a machine that lets me do that. Tahun-tahun pun berlalu. Penemuan alat penenangnya berhasil membantu Temple dalam menyelesaikan kelulusannya dengan baik. Dalam acara kelulusan itu, ia membacakan pidato penuh ketegasan. Anne dan sang ibu pun menyaksikannya dengan haru. Setiap kata yang diucapkannya seolah meninggalkan kesan mendalam bagi mereka. And I thank not only my teachers, but my friends and family as well. Walk on through the wind, and you'll never walk alone. Memasuki tahun 1970, Temple melanjutkan penelitiannya di sebuah peternakan sapi. Pada hari pertama, ia terkejut menyaksikan kondisi di sana. Sapi-sapi diperlakukan secara kasar, sistem penggiringan tidak teratur, dan metode yang digunakan tampak menyiksa hewan. Temple mengamati betapa hewan-hewan itu terlihat stres dan ketakutan. Dari rasa gelisah itulah, ia mulai mencatat setiap perilaku aneh yang diperlihatkan sapi-sapi tersebut. Beberapa hari kemudian, Temple mendatangi kantor peternakan untuk memaparkan temuannya. Ia menjelaskan bahwa sapi cenderung membentuk lingkaran ketika merasa aman. Sebaliknya, tindakan pekerja yang berulang kali mendekati dan memaksa sapi justru menimbulkan kepanikan. Hewan-hewan yang stres lebih mudah terluka atau jatuh sakit, yang pada akhirnya akan menambah kerugian finansial bagi pemilik usaha. Kemudian, Temple menawarkan diri untuk melakukan riset demi merancang sistem baru yang lebih manusiawi. Namun untuk melaksanakan penelitian resmi, ia harus memperoleh persetujuan dari Don, yaitu sang kepala peternakan. Hari itu juga, Temple mencoba menemui Don, tetapi ia terhalang karena izin penelitiannya sudah habis. Melihat bahwa para koboi dapat masuk bebas tanpa hambatan, ia kemudian berpikir untuk menyamarkan dirinya sebagai salah satu dari mereka. Dengan penuh tekad, Temple mengubah mobilnya menjadi sebuah truk sederhana dan membeli pakaian koboi. Pakaian itu kemudian sengaja ia kotorkan agar tampak autentik. Dan usahanya ternyata tidak sia-sia. Ia berhasil melewati penjaga dan akhirnya berhasil bertemu dengan Don, sang kepala peternakan. Namun tanpa memberi kesempatan untuk mendengar penjelasan lebih lanjut, Don malah langsung menolak idenya mentah-mentah. Karena tidak mau menyerah begitu saja, Temple memutuskan untuk tetap melanjutkan penelitiannya secara diam-diam. Ia mencatat setiap detail perilaku sapi dari jarak dekat. Bahkan, untuk memahami bentuk lorong yang dilalui hewan, Temple rela merangkak layaknya seekor sapi. Setelah berhari-hari melakukan riset, akhirnya ada seorang pekerja yang menghargai kegigihannya. Pekerja itu bahkan berani memalsukan tanda tangan Don agar tesis Temple dinyatakan valid. Ia juga menyarankan Temple mengunjungi ladang ternak serta pelelangan sapi untuk memperluas penelitiannya. Keesokan harinya, Temple langsung mendatangi pelelangan. Dan di sana ia bertemu dengan seorang wartawan. Temple kemudian menawarkan metode barunya untuk dimuat dalam koran. Singkat cerita, wartawan itu tertarik dan meminta Temple mengirimkan hasil penelitiannya. Pada malam Natal tahun baru itu, Temple pulang ke rumah ibunya dan ikut merayakan tahun baru bersama para tetangga. Namun gaya bicaranya yang belak-belakan membuat sebagian orang merasa tidak nyaman. Temple akhirnya kembali merasa tersisih dan mempertanyakan mengapa pendapatnya tidak pernah didengar. Sang ibu yang sangat memahami kondisi putrinya, kemudian berusaha menenangkannya. Ia mengingatkan bahwa tidak semua orang mampu mengerti ilmu yang dikuasai Temple. Dan ia juga mengingatkan bahwa menatap lawan bicara adalah bentuk penghargaan dalam berkomunikasi. Nasihatnya itu sangat membekas dalam diri Temple, sebab sejak kecil ia memang tidak terbiasa melakukan kontak mata. I will never learn how to do that. Kembali ke peternakan, sang penjaga di sana ternyata sudah mengetahui penyamaran Temple dan hasilnya ia pun kembali diusir dari lokasi tersebut. Namun Temple tidak kehabisan akal. Ia mendatangi kantor wartawan yang pernah menulis tentang penelitiannya dan memintanya membuatkan kartu pers. Dengan kartu itu, ia yakin dapat masuk ke area peternakan tanpa bisa ditolak penjaga.
Sekedar info, ternyata metode yang pernah ia publikasikan memang mendapat banyak perhatian, sehingga wartawan itu pun dengan senang hati membantunya. That's my rank. Segalanya pun mulai berjalan lancar. Artikel demi artikel tentang karyanya terbit di berbagai media. Hal ini membuat seorang kepala peternakan dari negara bagian lain mendatangi Temple dan mengaku memerlukan sistem baru untuk peternakan miliknya. Dan ia meminta Temple untuk mendesain langsung semuanya. Sure. This is very clever. Dan kini semua sistem telah berhasil dibuat. Sebelum melakukan presentasi resmi besok, ia diminta memperlihatkan cara kerja sistemnya. Sapi-sapi kemudian dilepaskan. Dengan tenang, hewan-hewan itu berjalan mengikuti lengkungan. Tidak ada satupun benda asing yang boleh digantung seperti tali, baju, atau apapun itu di jalur tersebut. Para pekerja hanya perlu mengawasinya dari kejauhan tanpa menyentuh, apalagi memukul sapi itu. Dan benar saja, sapi itu berjalan dan berenang melintasi kolam secara sukarela tanpa terlihat stres. Keberhasilannya ini membuat sang pemilik peternakan sangat senang dan memuji rancangan Temple. Dengan rasa puas dan bangga, Temple kini bersiap untuk melakukan presentasi. Tapi realita di pagi itu benar-benar membuatnya frustasi. 3 ekor sapi mati dan mereka menyalahkan desain lengkungan yang dibuat Temple. Namun setelah dicek, ternyata mereka telah menghancurkan sistemnya. Tadi mereka beralasan kalau sapi tidak mau berjalan mengikuti lengkungan. Padahal penyebabnya, mereka menggantung baju yang membuat sapi itu takut. Bukan hanya itu, mereka juga menaruh besi licin agar sapi-sapi itu tergelincir dan akhirnya tenggelam di kolam. Temple yang murka tidak segan mencaci maki mereka dan segera meninggalkan tempat itu dengan rasa kecewa. They ruined it. Setelah semalaman mengemudi, tibalah Temple di rumah Profesor Carlo. Ia curhat akan kebodohan para koboi yang telah menghancurkan sistemnya. Mereka lebih suka menusuk-nusuk sapi itu daripada mengikuti sistem yang telah dibuat. Padahal dengan adanya lengkungan, secara natural para sapi akan merasa sedang mengikuti kawanannya yang berputar. Kolam steril pun dibuat menggunakan alur tangga, sehingga sapi tak akan tergelincir karena kaget. Namun tidak lama setelah pertemuan malam itu, Profesor Carlo meninggal dunia. I just saw it. He'd been sick for some time. Temple kelihatannya tidak merasa sedih, karena memang dia tidak tahu cara mengekspresikan kesedihannya. Namun, dia mengingat perkataan Profesor Carlo bahwa yang meninggal akan tetap hidup di pikiran kita. They stay with us in our minds. Sesaat sebelum Temple meninggalkan tempat itu, dia mendekapkan dirinya ke pelukan sang ibu. Ini adalah pertama kalinya Temple mengizinkan sang ibu memeluknya. Siang itu, saat hendak belanja makanan, toko langganannya ternyata telah tutup. Satu-satunya toko yang tersisa hanyalah sebuah toko dengan pintu kaca otomatis. Melihat Temple yang kesulitan melewati pintu itu, seorang wanita yang baik hati datang membantunya. Meskipun Temple berteriak setiap kali bicara, hal itu tidak membuat sang wanita itu menjadi kesal. Maka terjadilah sedikit perbincangan di antara mereka. Usut punya usut, si wanita itu ternyata mengenal Temple. Ia bercerita kalau suaminya seringkali membaca buku yang dibuat oleh Temple. Dan secara tidak langsung, ia juga sedikit tahu tentangnya. Wanita itu ternyata adalah istri dari seorang pemilik peternakan terkenal. Sebuah peternakan yang juga sempat menolak penelitian Temple. Dan dari sinilah, si wanita itu mengundang Temple untuk datang ke peternakan suaminya. Singkat kata, Temple kini tengah menjelaskan tentang desainnya. Tujuan dari sistem yang dibuat Temple sebenarnya cukup sederhana, yaitu memastikan bahwa sapi tetap tenang hingga masuk ke dalam ruangan penjagalan. Dengan cara ini, sapi akan secara sukarela mati tanpa mengalami stres dan ketakutan. Selain mengurangi biaya untuk menggaji para pekerja, cara ini juga efisien untuk keamanan sapi. Nature is cruel, but we don't have to be. We owe them some respect. Proposal Temple akhirnya diterima oleh peternakan itu. Seusai rapat, Temple berinisiatif menemui Alice. Baginya, Alice adalah satu-satunya orang yang mampu memahami dirinya. Temple mengakui bahwa memang banyak yang tidak dia pahami di dunia ini. Tapi setidaknya, dia ingin hidupnya bermakna untuk orang lain. Di momen ini, Temple sudah mulai terlihat dewasa dan sedikit mengetahui kapasitasnya. Keesokan harinya, Temple mengajak sang ibu ke perkumpulan anak-anak autisme. Saat panitia berbicara, Temple terfokus pada seorang anak yang memutar-mutarkan badannya. Seketika, dia jadi teringat masa kecil dulu yang dimana Temple juga pernah melakukan hal yang sama.
Temple kemudian langsung angkat bicara dan berdiri hingga semua pandangan terfokus kepadanya. Ia menjelaskan dengan gamblang apa yang sebenarnya dialami oleh anak autisma. Awalnya orang-orang sempat meragukan kata-katanya, namun ketika Temple mengatakan bahwa dirinya saat ini telah menjadi Master Science dan akan menuju ke gelar profesor, seketika semua orang langsung terperangah. Mereka bertanya-tanya bagaimana caranya Temple bisa sembuh dari autismenya. Temple kemudian mengaku bahwa dirinya sebenarnya tidak pernah sembuh. Sebaliknya dia malah menyanjung autismenya. Maka dengan pola pikir berbeda itu, anak autisme dapat melihat dunia dengan cara baru. Autisme memang berbeda, tapi bukan berarti kurang mampu atau bodoh. Pushed me to become self-sufficient. Those things were uncomfortable for me at first, but they helped me to open doors. Melihat anaknya dengan lantang dan percaya diri berbicara di hadapan mereka semua, membuat sang ibu terharu dan meneteskan air mata. Panitia pun akhirnya meminta Temple untuk berbicara di atas panggung, karena semua orang di sana juga ingin mendengarkan kisah hidupnya. Dan saat ia berjalan menuju panggung itu, seketika Temple kembali membayangkan sebuah pintu untuk menuju dunia baru selanjutnya. Don't understand why people are cruel. You see the world in ways that others can't. This door opened and I went through it. I'm Temple Grandin. Film ditutup dengan dokumentasi kisah nyata Temple Grandin yang akhirnya menjadi profesor di salah satu universitas di Colorado. Menurut data, sebagian besar peternakan di Amerika Utara telah menggunakan sistem rancangan Temple sebagai metode pengelolaan ternak yang lebih manusiawi. Dengan demikian, film pun berakhir. Silakan subscribe dan like video ini agar kalian mendapatkan notifikasi video inspiratif selanjutnya. Semoga cerita kali ini menghibur waktu senggang kalian dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.